Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologia, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang rasa bersalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak orang, saya sendiri juga sering kali mengalami itu, ada perasaan yang kurang enak gitu di dalam diri kita, Pak Paul ya. Bercampur aduk antara penyesalan, ketakutan, rasa bersalah dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi secara jelas sebenarnya yang sedang saya alami atau yang sedang saya rasakan itu apa. Nah, ini bagaimana Pak Paul dengan rasa bersalah ini? Rasa bersalah adalah bagian yang integral dalam kehidupan kita, Pak Gunawan. Ya, mudah-mudahan kita bisa hidup tanpa rasa bersalah, tapi memang tidak bisa. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan kecil, kadang-kadang kita melakukan kesalahan besar. Kadang melakukan dosa kecil, kadang melakukan dosa yang besar. Nah, jadi penting sekali kita ya belajar ya mengenai rasa bersalah ini dan bagaimana menghadapinya. Agar jangan sampai kita pada akhirnya ditindih dan dikuasai oleh rasa bersalah. Bapak, kalau melanjutkan pertanyaan Pak Gunawan barusan, lalu bagaimana jadinya kita bisa membedakan sih yang ini sebenarnya perasaan bersalah atau perasaan-perasaan yang lain begitu? Nah, kadang-kadang kita agak sulit membedakan antara rasa bersalah dan rasa malu ya. Ini yang pertama. Rasa malu merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dianggap tidak lazim untuk dilakukan oleh budaya atau kebiasaan setempat ya. Saya berikan contoh. Misalnya sebagai pria kita merasa malu kepada istri bila kita tidak dapat menafkahi kebutuhan ekonomi keluarga. Atau misalnya sebagai istri kita merasa malu sebab kita tidak mampu membuahi keturunan bagi suami. Nah, dari dua contoh ini saya kira kita tidak akan dapat menemukan kesalahannya. Ya, melanggar hukum Allah atau hukum apa itu, nggak ada memang. Namun ya yang muncul adalah rasa malu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita mencampur adukan keduanya. Tidak bisa mempunyai keturunan, nah kita anggap itu kesalahan, sehingga kita merasa bersalah kepada pasangan kita. Tidak bisa menafkahi karena baru di PHK, kita merasa bersalah. Padahalnya ya tidak ada yang salah dalam hal ini. Malah yang sebetulnya muncul adalah rasa prihatin dengan keluarga kita. Jadi, nah ini adalah contoh ya, rasa malu sebetulnya. Dan bukan rasa bersalah. Nah, yang rasa malu itu Pak Paul ya, kan terkait juga dengan dia menyesali kesalahannya, kenapa dulu dia tidak bekerja di perusahaan tertentu yang sekarang itu bisa maju dan sebagainya, sampai yang tadi itu sampai di PHK itu karena dia merasa salah, itu salah pilih gitu Pak Paul. Nah, ada kalanya kita salah pilih, ada kalanya itulah pilihan yang kita anggap paling baik. Nah, jadi yang kita mesti introspeksi adalah apakah berdasarkan data yang kita miliki saat itu memang itulah pilihan yang terbaik. Kalau kita sudah mengumpulkan data sebaik mungkin, mempertimbangkannya seteliti mungkin, terus mencari juga ya masukan dari beberapa pihak lain, dan akhirnya keputusan itulah yang kita ambil, itu keputusan yang memang paling benar untuk kondisi saat itu. Kalau kemudian kita di PHK, ini sungguh-sungguh sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Jadi tidak perlu merasa bersalah gitu Pak Paul. Betul. Jadi ini adalah ya peristiwa yang memang ya kita harus hadapi ya. Mungkin kita merasa malu, tapi ya bukannya rasa bersalah lah yang harus kita tanggung di sini. Tapi terkadang rasa bersalah juga bercampur dengan rasa menyesal ya, seperti yang Pak Gunawan katakan gitu Pak. Betul Bu Wulan. Jadi rasa bersalah itu tuh memang seringkali bercampur aduk dengan penyesalan. Namun saya ingin membedakan keduanya. Penyesalan adalah perasaan sedih dan tertekan ya, yang bercampur dengan rasa malu atas perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, penyesalan itu tuh lebih terfokus pada dampak perbuatan kita terhadap orang, atau lebih merupakan reaksi terhadap penilaian orang.
Nah, penyesalan tidak selalu dicetuskan oleh rasa bersalah. Ini yang kita harus perhatikan. Sebaliknya, rasa bersalah selalu membuahkan penyesalan. Ya, ada kalanya orang yang menyesali perbuatannya, tapi sebetulnya dia tidak menganggap itu suatu kesalahan. Ya, tapi karena orang yang lainnya bereaksi keras atau memojokkan dia, ya dia menyesali karena reaksi dari pihak luar itu. Ya, tapi sebetulnya dia sendiri tidak menganggap itu adalah suatu kesalahan yang dia harus koreksi. Ya, jadi kadang-kadang kita ini nih ya menyamakan penyesalan dengan rasa bersalah. Sebetulnya memang tidak sama. Sekali lagi, penekanannya pada penyesalan adalah perasaan. Nah, jadi sekarang apa itu rasa bersalah ya? Kalau saya tadi katakan penyesalan itu penekanannya pada perasaan, rasa bersalah sebetulnya adalah suatu kesadaran, suatu pemahaman, suatu pengetahuan ya, suatu pengakuan secara rasional bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan apabila kesalahan ini berkaitan dengan hukum Tuhan, nah rasa bersalah merupakan pengakuan bahwa kita telah melanggar kehendak atau perintah Tuhan. Jadi tidak harus diikuti oleh perasaan, tapi suatu pengakuan secara rasional, saya telah melakukan kesalahan. Pak Paul, penjelasan Pak Paul barusan menimbulkan dua pertanyaan gitu dalam diri saya ya. Yang pertama, bagaimana dengan orang-orang yang tanda kutip belum di dalam Tuhan begitu? Ini apakah Pak Paul menyorotinya dari sudut Kristiani atau berlaku untuk semua orang secara general? Untuk mereka yang di luar Tuhan, apa tuh standarnya rasa bersalah gitu? Terus kedua, kalau berkaitan dengan Tuhan atau konsep agama, ada orang kan yang punya konsep agama yang mungkin agak berbeda ya, katakanlah gitu ya, dengan kita atau dengan masyarakat secara umum gitu. Misalnya saya kaitkan dengan isu yang masih hangat-hangatnya soal bom gitu ya. Terus misalnya bom Bali, Amrosi begitu kan, dia disebut di koran-koran Australia the smiling bomber gitu kan. Dia melakukan itu dia tanpa rasa bersalah begitu, seolah-olah begitu. Dia punya konsep agama yang justru tanda kutip membenarkan itu gitu, istilahnya jihad begitu. Tapi bagi semua orang itu kan bukan hanya Kristen aja melihat itu kan memang salah, membunuh orang dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana tuh Pak? Rasa bersalah tidak bisa dilepaskan dari nilai moral yang dianut oleh kita, oleh seseorang ya. Jadi betul sekali, kita memang akhirnya membahas rasa bersalah dalam lingkup nilai moral tertentu. Nggak bisa hampa nilai moral. Sebab ya selalu harus ada rujukannya, acuannya apa itu. Nah, bisa jadi buat seseorang ini sangat salah, buat orang lain ini sangat benar. Nah, bergantung pada apa? Ya rujukannya, acuannya apa. Nah, dalam pembahasan kita saat ini memang ya kita akan merujukannya kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Secara garis besarnya sudah tentu, dalam detail-detailnya bisa juga ada perbedaan ya antara kelompok-kelompok Kristen. Tapi ya secara umum saja. Nah, memang harus ada standar acuannya, itu betul. Nah, Pak Paul, kadang-kadang orang itu tadinya tidak merasa apa yang dilakukan itu sebagai suatu kesalahan. Ya, batasnya hanya penyesalan mungkin. Tapi karena orang-orang di sekelilingnya memberitahukan kepadanya berulang kali bahwa kamu salah. Akhirnya dia termakan dengan omongan itu gitu Pak Paul. Dan dia merasa dirinya bersalah. Iya, ada kalanya memang rasa bersalah itu tuh dirangsang ya, atau ditimbulkan oleh reaksi-reaksi orang. Maka sebagai seorang Kristen kita harus jelas ya mengenal Tuhan kita. Mengenal isi hatinya dia. Bukan hanya perkataannya yang tertuang dalam Alkitab, tapi juga isi hatinya. Sehingga kita bisa lebih mengerti ya, apakah memang ini sesuai dengan kehendaknya. Meskipun tak tersurat secara langsung di firman Tuhan itu. Nah, kalau kita bisa ya mempunyai patokan yang jelas ini, nantinya meskipun ada orang yang nggak setuju dengan kita atau apa, kita masih bisa berkata, enggak, memang inilah firman Tuhan ya. Jadi kita bisa memegangnya dengan jelas. Berarti di situ ada rasa bersalah yang memang betul-betul rasa bersalah, tetapi ada rasa bersalah yang
sifatnya semu gitu Pak Pol, yang sebenarnya bukan rasa bersalah itu. Saya kira memang ada perbedaannya, dan kadangkala justru kita ini nih dikuasainya oleh rasa bersalah yang semu ya. Jadi kita perlu membedakan keduanya. Ya. Yang pertama ya, misalkan kita lihat bedanya ini nih. Rasa bersalah semu sangat dipengaruhi oleh situasi. Sedangkan rasa bersalah sejati tidak terlalu dipengaruhi oleh situasi. Nah, saya akan berikan contoh dari kehidupan Raja Daud ya, setelah dia berzina dengan Batsheba. Nah, yang menarik adalah setelah berzina itu Daud tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebab apa? Belum diketahui ya, dosanya itu tuh masih tertutup. Setelah Batsheba mengandung, Daud berupaya menutupi perbuatannya dengan cara mengundang suaminya Batsheba, Uria, pulang. Nah, dia mengharapkan dengan pulangnya Uria akan tidur bersama istrinya sehingga istrinya bisa berkata, ini adalah anak saya dan Uria. Tapi Uria seorang perwira yang setia, tidak mau pulang ke rumah. Karena dia berkata, anak buahnya, sardadunya masih tidur di bawah langit, masa dia enak-enakan tidur dengan istrinya. Nah, akhirnya Daud tidak bisa ya melaksanakan rencananya itu tuh. Akhirnya Daud mengenyahkan nyawa Uria secara licik ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Daud menunjukkan rasa bersalah. Ya, dia berusaha menutupinya, berbuat sesuatu, memanggil Uria pulang dan sebagainya. Tapi ini yang saya panggil rasa bersalah semu. Karena apa? Karena dimunculkan oleh situasi, yakni Batshebanya mengandung. Dengan kata lain, kalau Batsheba tidak mengandung, atau kalaupun mengandung kemudian bisa ya ditutupi dengan kehadiran suaminya, mungkin Daud akan terus tidur dengan pulas. Nah, ini salah satu contoh yang membedakan rasa bersalah semu dan rasa bersalah sejati. Pak Pol, ini ada kaitannya nggak dengan latar belakang mungkin kehidupan Daud waktu kecil atau siapa aja gitu ya kita dengan rasa bersalah ini? Saya pikir-pikir asal usul gimana kita tahu mana yang benar, mana yang salah, right or wrong itu kan dari orang tua kita waktu kita kecil. Orang tua yang memberitahu yang ini yang salah, yang ini yang benar begitu. Tapi kalau ada keluarga-keluarga tertentu yang agak membedakan, anak yang ini mungkin lebih disayang, sedangkan anak yang nomor 2 mungkin dia justru yang selalu jadi sumber disalah-salahkan begitu. Walaupun dia waktu itu nggak salah, tetapi disalahkan, yang kakaknya yang dibenarkan begitu. Nah, sampai besar dia akan tumbuh menjadi anak yang terus merasa bersalah kalau ada peristiwa apa-apa, entah di kantor, di mana. Jadi disalah-salahkan begitu, Pak. Itu juga semu atau bagaimana, Pak? Sebetulnya juga semu ya, karena itu bukannya sesuatu yang salah ya. Dia nggak melakukan apa-apa, tapi senantiasa dikuasai oleh rasa bersalah. Karena apa ya? Karena terlalu sering disalahkan pada masa-masa pertumbuhannya. Nah, kalau kita seperti itu, kita memang ya mesti dengan berani melawan ya rasa bersalah kita itu dan berkata, saya salah di mana? Kalau kita tidak bisa menunjukkan saya salah di mana atau apa kesalahan saya, nah kita nggak bisa ya mengatakan kita salah. Nah, meskipun itu adalah ya tuduhan-tuduhan orang tua kita, tetap kita berkata, enggak, saya nggak salah. Nah, memang karena kita sebagai orang Kristen kita percaya pada firman Tuhan, kita selalu bisa merujuk ke sana ya, apa yang harus kita katakan. Ya. Betul. Tetapi dalam kasusnya Raja Daud tadi yang Pak Pol ambil sebagai contoh, Pak Pol, apa tidak mungkin dia itu merasa, oh, saya raja, jadi saya kan berhak untuk melakukan hal ini gitu. Rupanya rasionalisasi itu yang terjadi ya dalam diri Daud, dan mungkin sekali itu salah satunya ya yang dia gunakan ya dengan mengatakan ya saya ini seorang raja. Atau mungkin saja dia berkata ya semua manusia bisa jatuh ke dalam dosa dan sebagainya. Namun sebetulnya dia seharusnya merasa bersalah ya, karena dia tahu ini dia mengambil istri orang. Daud seorang yang dekat dengan Tuhan ya, dia mengenal firman Tuhan. Jadi dia tahu dia salah. Tapi inilah ya, kita bisa melihat kekuatan rasio yang sudah tercemar oleh dosa. Begitu kuatnya rasio itu sehingga bisa mematikan rasa bersalah yang seharusnya ada, dan hanya memunculkan rasa bersalah semu ya, sampai seperti itu ya. Sampai sekarang pun orang sering berkata orang lain juga melakukan hal yang seperti itu dan tidak apa-apa itu. Jadi betul. Jadi akhirnya kita mendapatkan pembenaran ya, sama-samalah kita orang-orang yang berdosa begitu. Iya.
Nah, kalau begitu bagaimana Pak Paul dengan rasa bersalah semu ini lagi? Kita bisa membedakan ini juga dari soal waktu ini Pak Gunawan. Rasa bersalah semu terbatasi oleh waktu. Sedangkan rasa bersalah sejati tidak terbatasi oleh waktu. Nah, seorang penulis Kristen bernama C.S. Lewis mengatakan ini, bahwa kita biasanya merasa bersalah pada waktu melakukan perbuatan dosa. Namun setelah selang beberapa waktu, kita tidak lagi merasa bersalah. Kenapa? Sebab ini, kita seakan-akan berpikir ya, bahwa waktu itu tuh mencuci bersih dosa kita. Karena ingatan kita akan perbuatan kita sudah mulai menipis ya, mulai memudar. Jadi rasa bersalah kita juga akhirnya ya kendor gitu. Nah, ini yang saya sebut rasa bersalah semu. Ya, besokannya kita udah merasa lebih baik lagi. Besokannya merasa lebih baik lagi. Nah, ini yang terjadi pada Daud. Melewati waktu yang agak panjang, dia merasa dia udah tidak lagi berdosa ya. Nah, Lewis mengatakan bahwa dosa tetap dosa, kapanpun dosa itu dilakukan ya. Nah, dalam kasus Daud sekurangnya ada setahun rentang waktu antara perbuatan zina Daud dan kedatangan Nabi Nathan ya, yang menegurnya. Nah, ternyata Daud tidak meminta ampun kepada Tuhan dalam selang waktu itu tuh, dalam selang waktu setahunan itu. Dan tampaknya Daud pun telah melupakan dosanya. Itu sebabnya ia tidak merasa ialah yang sedang dibicarakan Nabi Nathan dalam ilustrasi yang disampaikan Nabi Nathan itu. Jadi dengan kata lain, selang waktu setahun dalam kasus Daud, dia bisa melupakan perbuatannya itu. Makanya dia merasa berani ya, begitu benar. Ya, waktu Nathan menceritakan tentang kasus orang kaya dan orang miskin, orang kaya mengambil anak domba betina dari si orang miskin itu, Daud marah dan menghukum orang itu. Sampai Nathan berkata, kamulah orangnya. Kamulah orangnya. Jadi apa yang terjadi? Dosanya, perasaan bersalahnya hilang dengan berjalannya waktu. Itu menandakan itu rasa bersalah yang semu. Sebab rasa bersalah sejati tidak mengenal waktu. Kalau kita telah berdosa, kita tahu itu dosa. Kapanpun kita sebut itu, tetap kita panggil itu dosa. Pak Paul, ada kaitannya nggak sih dengan hukuman yang Tuhan berikan begitu? Kalau maksudnya tadi dengan berlalunya waktu gitu, kita akhirnya lama-lama makin hilang rasa bersalahnya begitu. Saya bandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang sering dikemukakan di Alkitab, terutama di Perjanjian Lama begitu. Di Perjanjian Baru masih ada, tapi nggak sekental yang Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama kan seolah-olah salah sedikit langsung dapat hukuman Tuhan begitu at that time gitu. Sedangkan makin lama makin kesini nih zaman sekarang kan enggak gitu, kita lakukan apapun enggak pada saat itu langsung dapat hukuman Tuhan gitu. Mungkin itu yang menyebabkan akhirnya makin kendor terus akhirnya lupa juga begitu dengan rasa bersalah terhadap dosa itu gitu Pak. Saya kira bisa begitu ya. Maka itu yang diangkat oleh C.S. Lewis ya, bahwa kita ini nih sangat terpengaruh oleh waktu. Sehingga setelah kita melakukan dosa dan waktu sudah berjalan, kita ya tidak lagi mengingat-ingat dan tidak lagi merasa bersalah. Sehingga meskipun itu dosa, lama-lama jadi hilang dari ingatan dan perasaan kita. Kok nggak terjadi apa-apa gitu ya Sebab Pak? tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak langsung bertindak dan menghukum kita. Bisa jadi itu. Ya, lagi pula kita cenderung untuk mengulang dosa itu lagi gitu Pak Paul. Dan untuk ulangan yang kedua ini sudah rasa bersalahnya itu agak kendor lagi. Apalagi kalau sudah berkali-kali kita lakukan. Betul. Hati kita atau nurani kita makin hari menjadi makin lebih tebal. Iya. Nah, apakah ada hal lain yang membedakan antara rasa bersalah yang semu dan yang sejati itu, Pak? Rasa bersalah semu lebih berorientasi pada penilaian orang ya. Sedangkan rasa bersalah sejati lebih berorientasi pada penilaian Tuhan dan firman-Nya. Ya. Kehamilan Batsheba lah bukan firman Tuhan yang membuat Daud panik. Ya, itu kita harus ingat. Dia panik bukan karena dia tertegur oleh firman Tuhan. Dia sudah mengeraskan hatinya. Kehamilan Batsheba lah yang membuat dia panik dan berusaha menutupi perbuatannya. Ya, itu sebabnya kita bisa melihat tindakan Daud menyelesaikan rasa bersalahnya itu tuh sangat tidak rohani, yakni akhirnya membunuh suami Batsheba. Itu sudah dosa yang beranakan dosa lagi gitu. Dosa yang beranakan dosa, dan anaknya dosa ini ternyata lebih besar daripada bapaknya dosa yang pertama. Betul. Pak Paul, ketika Pak Paul jelaskan tentang penilaian orang dibandingkan dengan penilaian Tuhan, saya teringat pada tokoh Alkitab
Yusuf ya, yang bernama Yusuf, waktu dia digoda, itu kan dia katakan jelas-jelas bahwa dia berdosa tuh kepada Tuhan begitu. Itu jelas-jelas, maksudnya ya saya kagum sekali begitu ya Pak Pol. Meskipun tidak ada penilaian manusia saat itu. Iya, nggak ada siapa-siapa ya. Betul, istrinya Potifar malah mengundang dia. Dan dalam kasus Daud kita jelas melihat ya, Daud sangat terpengaruh oleh penilaian orang di sini nih. Iya. Makanya dia berusaha menutupi dosanya. Dia tidak, atau dia kehilangan perspektif akan Tuhan. Bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Terakhir waktu Nabi Nathan mengkonfrontasi dia, menegur dosanya, barulah dia berkata, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Terakhirnya baru dia mengakui itu. Ya, Pak Pol, di dalam hal ini perbedaan antara rasa bersalah yang semu dan yang sejati ini, apakah ada pengaruhnya dengan masa depan seseorang? Saya kira ada ya. Orang-orang yang dipengaruhi oleh rasa bersalah semu itu tuh akhirnya menjadi orang yang terpenjarakan ya. Sehingga tidak bisa lagi memikirkan masa depan dan tidak lagi melihat pengharapan. Sedangkan kalau rasa bersalah sejati ya, dengan Kristus Tuhan kita, nah itu yang menjanjikan pengharapannya. Rasa bersalah semu berkubang di masa lampau, menimbulkan penyesalan tanpa akhir. Sedangkan rasa bersalah sejati berani melihat dan mengakui masa lampau, namun tidak berkubang di masa lampau. Jadi kita katakan rasa bersalah sejati memandang masa depan. Karena rasa bersalah sejati tidak terfokus pada penyesalan, melainkan pada pengharapan. Nah ini nih yang membedakannya, yang paling hakiki saya kira. Pak Pol, ya saya sih bisa mengerti penjelasan Pak Pol yang terakhir begitu ya. Mestinya kita nggak terpenjara tanda kutip dengan perasaan itu gitu, bisa segera bangkit. Tapi ada situasi-situasi tertentu yang saya dengar dari kesaksian beberapa orang yang benar-benar itu orang sulit sekali untuk keluar dari situ karena disebutnya trauma begitu. Saya pernah dengar satu kesaksian yang benar-benar terjadi ini di Jawa Tengah gitu. Seorang bapak punya kebiasaan memanaskan mobil gitu ya, menghidupkan mobil kalau pagi-pagi. Nah satu kali dia nggak sadar bahwa anaknya kecil yang baru belajar jalan tuh ngikutin dari belakang begitu. Jadi dia tiba-tiba lagi mundurin mobil, anaknya tergencet di belakang dan benar-benar meninggal dunia begitu pada saat itu begitu. Itu dia sampai itu bertahun-tahun lama sekali untuk bisa benar-benar survive lagi begitu, benar-benar trauma dan gak berani lagi mengendarai mobil dan lain sebagainya. Apa itu disebut dia terpenjara di situ, atau juga apa kita nggak bisa mengerti gitu situasi seperti itu gitu Pak Pol? Saya kira akan selalu ada reaksi setiap kali kita mengingat perbuatan salah kita. Nah, yang saya maksud di sini adalah bukannya sama sekali tidak lagi mengingat atau merasakan apa-apa. Tetap ada. Tapi kita tidak lagi dipenjarakan olehnya. Kita belajar berkata bahwa ada Tuhan yang sudah mengampuni saya. Ada Tuhan yang sudah menerima anak saya itu. Jadi dengan kata lain, meskipun kita tetap ya merasakan luka ya, tertusuk karena kok saya bisa begitu alpa dan sebagainya. Tapi itu tidak berlangsung berlarut-larut sampai kita itu tuh lumpuh, tidak bisa lagi memikirkan masa depan. Tetapi ada orang juga yang walaupun sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan itu Pak Pol, dia masih merasa atau belum yakin bahwa dia itu sudah diampuni dosanya. Jadi setiap kali dia teringat itu ya terus menaikkan pengakuan dosa lagi untuk itu. Kalau ya menaikkan dan mengingatkan diri supaya sekali lagi ingat lah ya, Tuhan mengampuni, saya kira nggak apa-apa berdoa seperti itu. Meskipun secara fakta Tuhan sudah mengampuni. Tapi sebagai manusia kadang-kala kita perlu ya berdoa seperti itu lagi, meminta ampun lagi. Untuk sebetulnya kepentingan kita ya, untuk supaya kita merasakan damai, tentram, walaupun sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni sejak pertama kali kita mengakui dosa kita. Iya, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung perbincangan kita ini, Pak? Saya akan bacakan 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau saya boleh simpulkan ya, rasa bersalah dengan Tuhan
ya, memberikan kita pengharapan. Rasa bersalah tanpa Tuhan membawa kita kepada kematian. Sebab kita akan masuk, terpenjara, berkubang terus di dalam penyesalan dan masa lampau. Tapi dengan Tuhan ya, rasa bersalah itu akhirnya melahirkan suatu karakter yang lebih baik, dan akhirnya kita menjadi orang yang juga lebih bijak, lebih matang, lebih rohani ya. Nah, itu karena faktor Tuhannya. Nah, belum lagi kita bisa terus bersandar bahwa kita belum selesai. Tuhan masih memelihara, memimpin hidup kita, dan Dia menjanjikan pengampunan. Iya, saya jadi teringat akan penyesalannya Petrus dan penyesalannya Yudas Iskariot, Pak Paul. Itu berbeda sekali. Betul sekali. Ya, Yudas akhirnya membunuh diri karena dia mempunyai rasa bersalah tanpa Tuhan. Petrus juga merasa bersalah, tapi dengan Tuhan. Dan akhirnya, ya Petrus justru yang direstorasi, dipakai Tuhan, menjadi rasul Tuhan. Ya, jadi saya rasa setiap kita dan semua orang itu bisa saja melakukan kesalahan, kan Pak Paul? Betul sekali. Kita tidak sempurna, kita akan melakukan baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, tapi kita mesti tetap meyakini diri. Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita yang paling besar. Ya, terima kasih sekali Pak Paul. Terima kasih juga Ibu Wulan untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang rasa bersalah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.